Sidang perkara pidana nomor 1 tahun 2023 Pengadilan Negeri Pemalang atas nama terdakwa Imam Musafi alias Manuel bin Makmun dinyatakan dibuka atau bukan hukum. Pada jaksa umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan sedang menjalankan ruang sidang. Saudara terdakwa Imam Musafi bin Makmun, silakan masuk ke persidangan. Terdakwa siap? Siap mengikuti sidang? Saya dulu ya biasanya. Nama Imam Musafi alias Manuel bin Makmun, tempat tanggal 2 Mei 2022, umur 7 tahun, siswa laki-laki kontra Indonesia, Agama Islam, tinggal di Desa Parangkelem, RT 7 RW 2, sampaikan langsung ke Wali Tegal, di SMA, kerjaan oleh bangunan tidak. Apakah terdakwa saat ini masih ditahan? Masih ada. Sejak kapan? Sejak 5 Mei 2023. Sejak masa tahanan apa pernah keluar dari tahanan? Tidak yang mulia. Empat dapat ditampingi oleh penasihat hukum. Kami yang mulia. Anda coba dari penasihat hukum terdakwa. Benar yang mulia. Silakan penasihat hukum untuk mengajukan surat tulis terdakwa dan surat terdakwa advokat. Silakan juga penasihat hukum untuk memeriksanya. Silakan jangan dulu. Ya, selanjutnya adalah pembacaan dakwa dari jaksa penuntut umum. Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan bisa dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati. Surat dakwaan bahwa terdakwa Imam Musafi alias Imam bin Makmun selanjutnya disebut terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 7.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat jalan Tentara Pelajar 25 Kelurahan Buya Harjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah terjadi tindakan pencurian oleh terdakwa telah mengambil sesuatu yang sebelumnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah jalan Tentara Pelajar 25 Kelurahan Buya Harjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yakni saksi korban yang bernama Khairul Rizky Waliyah alias Waliyah binti Sunarto. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan syarat sebagai berikut. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 1.30 WIB, saksi korban Khairul Rizky Waliyah alias Waliyah binti Sunarto yang merupakan pemilik kos bangun tidur sekitar pukul 4 pagi. Saksi melihat gerbang kos terbuka lebar. Setelah itu saksi langsung melakukan pengecekan bersama anak-anak kos di lingkungan kos. Setelah melakukan pengecekan di kos Putri Indah Lestari, ternyata ada beberapa barang yang hilang. Di antaranya satu unit sepeda motor berwarna hitam dengan merek Honda Beat nomor polisi G9876NG dan satu buah helm INK berwarna biru. Bahwa dengan keadaan seperti itu, saksi korban Khairul Rizky Waliyah alias Waliyah binti Sunarto kemudian berinisiatif untuk meminta pertolongan kepada warga setempat dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Bahwa saksi atas nama Izul Haq alias Zul bin Jarwo juga mengetahui perihal kejadian yang menimpa saksi korban Khairul Rizky Waliyah alias Waliyah binti Sunarto kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialami saksi korban. Bahwa saksi Izul Haq alias Zul bin Jarwo adalah seorang penjual angkringan yang letaknya tidak jauh dari kos Putri Indah Lestari. Tepat pukul 2.20 WIB, saksi atas nama Izul Haq alias Zul bin Jarwo sedang memberesi jualannya untuk dibawa pulang. Kemudian melihat seorang laki-laki yang keluar dari gerbang kos dengan membawa satu unit sepeda motor berwarna hitam dengan merek Honda Beat dan bernomor polisi G9876NG dan satu buah helm INK berwarna biru yang menurut saksi Izul Haq alias Zul bin Jarwo adalah teman dari salah satu penghuni kos Indah Putri Lestari. Bahwa saksi melapor atas kejadian tersebut ke polisi pada tanggal 2 Desember 2022. Keterangan saksi Izul Haq alias Zul bin Jarwo pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi adalah penjual angkringan yang melihat kejadian tersebut, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 1.30 WIB bertempat jalan Tentara Pelajar 25 Kelurahan Buya Harjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang telah terjadi pencurian. Bahwa tersangka melancarkan aksinya dengan berjalan kaki menuju tempat kejadian dan membawa sebuah kunci T dan sebuah linggis kecil. Terdakwa menerobos masuk dengan cara melompat ke atas pagar. Kemudian keluar dengan membawa satu unit sepeda motor berwarna hitam dengan merek Honda Beat berwarna hitam nomor polisi G9876NG dan satu buah helm INK berwarna biru dengan menggubal gembok gerbang menggunakan linggis kecil. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka semuanya saling berhubungan dan bersesuaian sehingga mendukung terungkapnya perbuatan.
bahwa akibat perbuatan tersangka, saksi sekaligus korban mengalami kerugian sebesar kurang lebihnya Rp18.850.000, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Imam Muzaki alias Imam bin Ma'mun tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP. Pemalang, 5 Juli 2023, penuntut umum Analisa Mutiara Dewati SH. Dari kapan tersebut apakah terdakwa memahaminya? Kalau yang mulia, Apakah terdakwa akan mengajukan eksepsi? untuk eksepsi saya silakan ke penasihat hukum saya. Hasil hukum terdakwa bagaimana? Tidak yang mulia, kami tidak mengajukan eksepsi. Karena agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Apakah saksi sudah siap? Belum siap yang mulia, dalam waktu 7 hari. Oleh karena saksi belum siap, maka sidang akan dibuka dan dilakukan pada tanggal 6 Juli tahun 2023. Sidang menyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana nomor 1 tahun 2023 Pengadilan Negeri Malang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa siap? Siap untuk sidang? Siap yang mulia. Berdasarkan sidang minggu lalu, maka agenda sidang lainnya adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apa saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Bisa dipanggilkan ke sidang? Saudara Sunarti Khoiruzki Walia dan saudara saksi Zulfa Aji Isuna silakan memasuki persidangan. Yang terdakwa untuk pergi ke samping penasihat hukum terdakwa. Saksi saya siap memberikan keterangan. Saya bisa dulu ya saksi. Saksi pertama Khoiruzki Walia atas nama Yusmanto pada hari Malang Masjid Minggu Islam Keluar Negara Indonesia Agama Islam pada jalan Rabajan 5/2 Kelurahan Rajo Rawan Malang Kabupaten Malang Simak Bacaan 22 Kasih 2 Nama Sumpah Nasional Jemok Malang Kabupaten 5 Islam mengatakan pada Indonesia Agama Islam dari 2 bersama Kawasan Barukan Kabupaten Malang bersama Bacaan 22. Sebelum saya keterangan saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Bersedia? Sedia. Akan berdiri dan masuk ke depan. Bukan lagi anggota untuk membuka saksi. Saudara saksi, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya. Maka saksi pertama tak kenal dengan terdakwa. Saksi kedua tidak. Audio dengan keluarga. Saksi kedua. Silakan berdasarkan Baik, saudara saksi, apa yang saudara saksi saat itu dulu, apakah saudara mengetahui dalam menghadapi perkara apa? Mengetahui yang mulia. Apa? Pencurian. Baik. Barang apa saja yang dicuri oleh terdakwa? 1 motor Beat warna hitam dan 1 buah helm INK berwarna biru. Baik. Bagaimana saudara saksi tahu bahwa telah hilang 1 unit sepeda motor dan 1 helm berwarna biru? Pada saat itu saya melihat gerbang kos terbuka lebar dan saat itu terjadi ada barang-barang yang hilang. Baik. Bagaimana reaksi saudara ketika sudah mengetahui bahwa telah hilang 1 unit sepeda motor dan 1 helm INK berwarna biru? Saya langsung kepada warga setempat, kepada anak-anak kos langsung melakukan pengecekan sekitar. Baik, saudara saksi 2, saudara mengetahui perkara ini adalah perkara apa? perkara pencurian. Baik, saudara mengetahui barang apa saja yang dicuri oleh terdakwa? Saya melihat 1 unit motor dan 1 buah helm. Baik, saudara bagaimana mengetahui dari mana bahwasanya terdakwa itu melakukan pencurian 1 unit sepeda motor dan 1 helm INK? Pada saat itu saya sedang membereskan dagangan saya dan sekitar pukul 2 lebih lah. Terus saya melihat seseorang itu membawa sepeda motor keluar dari kos tengah malam itu dan memakai helm. Baik, saudara mengetahui
mengetahui apakah saudara terdakwa itu sendiri atau bersama orang lain? Sendiri. Baik, cukup yang mulia. Bagaimana akibat tersebut? Ada yang ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik, dari jaksa penuntut umum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi Sunarti Khalil Rizky Walia, saudara kenal tidak dengan terdakwa? Tidak. Saudara pada saat itu tahu kejadiannya itu pada jam berapa? Pada jam 4. Jam 4. Saudara setelah melihat gerbang kos terbuka, apa yang saudara lakukan? Saya langsung lapor ke warga setempat. Lapor keluarga setempat. Kemudian saudara ini mengetahui barang apa saja yang diambil oleh terdakwa? 1 unit motor pit warna hitam dan 1 buah helm INK berwarna biru. Saudara saksi Sulfa Aji Ishak, saudara pada saat itu berada di mana? Saya sedang membereskan kerjaan saya di dekat pos-posan tersebut. Saudara dagang apa? Dagang ringan. Pada saat saudara melihat terdakwa memasuki kos itu pada pukul berapa? Jam 2 lebih pokoknya. Jam 2 lebih. Saudara melihat terdakwa membawa alat apa saja yang digunakan untuk mencuri? Saya tidak melihat alat itu, tapi saya melihat orang tersebut itu keluar dari kos-kosan, dari kos-kosan. Cukup yang mulia. Dari penasihat hukum terdakwa ada yang ditanyakan? Cukup yang mulia. Silakan saksi lu bisa kembali. Bagi keterangan saksi tersebut, bagaimana terdakwa kamu berkata? Di jasa hukum akan mengajukan saksi lagi. Tidak yang mulia. Masih terdakwa akan mengajukan saksi yang dicas. Tidak yang mulia. Bapak bagi satunya adalah misalnya pasal dapat bisa kembali. Terdakwa siap untuk memberikan keterangan. Terdakwa kenal dengan korban. Apakah terdakwa memiliki rencana sebelumnya untuk melakukan perkara ini? Silakan ambil satu ditanyakan. Baik. Saudara terdakwa, apa saja barang yang dicuri oleh saudara? 1 buah motor warna hitam dan 1 buah BMK warna. Apakah ada korban lain selain korban Imam Muzadi tersebut pada saat itu? Ini yang kedua ada yang ditanyakan. Baik, dari jasa hukum bisa bertanya kepada terdakwa. Saudara terdakwa, saudara pada saat itu pada saat melakukan pencurian itu pada pukul berapa? Pada pukul 2 lebih 30. Coba saudara jelaskan apa yang menyebabkan saudara ini melakukan pencurian? Karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi. Saudara sehari-hari bekerja sebagai apa? Saya sebagai kuli bangunan. Kemudian saudara terdakwa pada saat kejadian gerbang kos itu dalam keadaan terkunci atau tidak? Dalam keadaan terkunci. Dalam keadaan terkunci. Kemudian bagaimana saudara bisa masuk ke dalam kos? Saya melompati pagar lalu membuka menggunakan 1 buah linggis dan mengeluarkan motor serta helm INK berwarna biru. Cukup yang mulia. Masuk terdakwa yang ditanyakan. Ada yang mulia. Silakan. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa itu menyesal dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa? Menyesal dan saya tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi ya. Cukup yang mulia. Baik, oleh karena putusan terdakwa selesai, maka tidak selanjutnya adalah membaca tuntutan dari jasa penuntut umum. Tuntutan sudah siap. Belum siap yang mulia, mohon izin 7 hari. Baik, oleh karena tuntutan belum siap, maka sidang akan didengarkan dan sudah bertanggal 16 Juli tahun 2023 dan akan ditunda dan ditutup. Sidang perkara dengan nomor 1 tahun 2023 dan dari malam dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apa saya? Siap yang mulia. Siap untuk sidang? Siap yang mulia. Baik, kita sedang sidang minggu lalu, maka pada sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, surat tuntutan nomor register perkara 1 PIDB 2023 Pengadilan Negeri Pemalang. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana atas nama terdakwa nama
Nama lengkap: Imam Muzaki alias Imam Muhammad bin Mahmud, tempat lahir Boyolali, umur 21 tahun, tanggal lahir 23 Mei 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Karangkulem, RT 7 RW 2 Kecamatan Karangasem, Kabupaten Tegal, agama Islam, berjalan studi bangunan, pendidikan SMA. Berdasarkan penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang nomor register perkara 1 PIDB 2023 Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 5 Januari 2023, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang telah dibacakan pada tanggal 5 Juli 2023. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya hakim atau majelis hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Imam Muzaki bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 unit Honda motor Honda Beat nomor polisi G9876NY dan 1 buah helm INK berwarna biru dikembalikan kepada yang berhak, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis 26 Juli 2023. Jaksa penuntut umum 1 Hafizul Kolon Sakila SL, Jaksa penuntut umum 2 Madrasah Putera Dewati SL. Baik, dari tuntutan tersebut apakah dapat memahaminya? Yang mulia, Nanti dapat akan mengajukan pembelaan. untuk pembelaan saya serahkan ke penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa akan mengajukan pembelaan? Kami mengajukan pembelaan yang mulia 7 hari. Tentang pembelaan sosial, maka sidang awal juga telah dilakukan pada tanggal 20 Juli tahun 2023 untuk menyatakan izinnya dari tutup. Sidang perdana nomor 1 tahun 2023 Pengadilan Negeri Pemalang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apa sehat? Siap mengutus sidang? Baik, kita sedang sidang minggu lalu, maka pada sidang ini adalah pembacaan pembelaan dari nasihat hukum terdakwa. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Akan diajukan secara tertulis atau lisan? Secara tertulis. Baik, silakan. Surat pembelaan nomor register perkara 1 IB tahun 2023 Pengadilan Negeri Pemalang. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim dan dalam memimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasihat hukum terdakwa setelah menyimak tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan kami atas nama terdakwa Imam Muzaki alias Immanuel bin Mahmud, tempat tanggal lahir Boyolali 23 Mei 2002, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Desa Karangkulem RT 7 RW 2 Kecamatan Karangasem, Kabupaten Tegal, pendidikan SMA, pekerjaan kulit bangunan. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan dalam sidang yang lalu dan telah dimengerti dan dibenarkan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan petunjuk yang semuanya bersesuaian satu dengan yang lain sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa Imam Muzaki telah melakukan pidana pencurian terhadap saksi korban Sunarti Khairul Rizki Walia bahwa terdakwa masih muda, terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini. Membela agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
agar mengurangi masa hukuman sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni dikurangi menjadi 1 tahun penjara. Demikian surat pembelaan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang ini pada tanggal 2 Februari tahun 2023. Cukup yang mulia. Dari tuntutan dari jaksa terdakwa, bagaimana tanggapan dari jaksa penuntut umum? Kami tetap pada tuntutan yang mulia. Kemudian jaksa hukum terdakwa. Kami tetap pada pembelaan yang mulia. Baik, karena jaksa penuntut umum dan jaksa terdakwa pada dalilnya, maka kita sebenarnya telah putusan. Kami dari majelis hakim minta waktu seminggu untuk menyusunnya. Sidang akan ditunda dan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli tahun 2023 yang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana nomor 1 tahun 2023 Pengadilan Negeri Malang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa siap? Siap untuk sidang? Siap. Berdasarkan sidang minggu lalu, maka keputusan ini adalah membaca putusan. Mohon dengar dengan baik. Putusan nomor 1 PDP tahun 2023 Pengadilan Negeri Malang Pemeriksaan bersangkutan nama Aisyah. Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama Imam Musyafi alias Muhammad bin Makmun, tempat tanggal lahir Januari dari tahun 2002, umur 20 tahun, Islam laki-laki, warga Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Desa Karangkolong, T722, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Tegal, pendidikan SMA, kerjaan di bangunan. Bahwa setelah mempelajari dengan sesama berkas perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Malang memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 362 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah mengikuti unsur-unsur yaitu 1. Unsur barang siapa barang bukti, 2. Mengambil suatu barang bukti, 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang terbukti, 4. Dan maksud memiliki secara melawan hukum telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 362 KUHP. Menimbang bahwa pelaku melakukan perbuatannya menggantikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Imam Musyafi yang tidak sesuai pada seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan mereka bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Imam Musyafi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap bebas dalam masa tahanan. 5. Menetapkan barang bukti 1 buah yang kuat dulu, 1 buah motor di bidang nomor di bidang Yusuna Tinggi, 1 buah kunci, 1 buah logis kecil akan diberikan kepada yang berhak. 6. Memberi terdakwa memberi dia terserah sebesar Rp1.000. Demikian diputus dalam masyarakat Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami di secara resmi sebagai Ketua Majelis Hakim dan Ibu Munah dan Amaliyah masing-masing sebagai hakim bersatu kedua pada Pengadilan Negeri Malang. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga sidang terbuka untuk umum majelis hukum dan dibantu oleh Anwar Muda sebagai mantan pengunjung Pengadilan Negeri Malang. Putusan dihadiri oleh Malaysia Muda Dewanti sebagai jaksa penuntut umum serta Pak Yusuf Sidney sebagai penasihat hukum terdakwa pada Pengadilan Negeri Malang dan Ketua Majelis diserahkan terkait putusan tersebut. Apakah dapat memahaminya? Saudara mempunyai hak untuk banding, dipikir dan menerima selama 7 hari. Bagaimana dapat? Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Bagaimana jaksa penuntut umum? Baik. Demikian sidang perkara pidana nomor 1 tahun 2023 Pengadilan Negeri Malang atas nama terdakwa Manuel Musyafi alias Muhammad bin Makmun dinyatakan selesai dan ditutup.